Sistem sirkulasi atau peredaran darah adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Pada manusia berupa sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari darah dan alat peredaran darah. Berikut beberapa fungsi peredaran darah yang menunjukkan betapa pentingnya darah bagi manusia. Dalam proses kelangsungan hidupnya, manusia memerlukan makanan dan oksigen untuk melaksanakan metabolisme. Proses metabolisme selain menghasilkan zat-zat yang berguna, juga menghasilkan sampah atau zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh. Bahan-bahan yang diperlukan tubuh seperti makanan, oksigen, hasil metabolisme, dan sisanya diangkut dan diedarkan dalam tubuh melalui sistem peredaran darah. Darah tidak bisa mengalir dengan sendirinya ke seluruh tubuh, dibutuhkan sebuah mesin pemompa agar darah dapat mengalir di dalam tubuh. Organ tersebut adalah jantung. Darah yang terdapat di dalam tubuh akan tetap terus berada di dalam pembuluh-pembuluh darah, yaitu pada pembuluh besar dan pembuluh kecil. Jantung adalah organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah yang terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru. Di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Jantung dilapisi oleh perikardium yang mengandung cairan perikardia. Perikardium berfungsi untuk melindungi jantung agar tidak terluka karena bergesekan ketika berdetak. Selanjutnya, struktur jantung. Jantung tersusun oleh 3 lapisan, yaitu perikardium atau pembungkus luar, miokardium otot jantung, dan endokardium pembatas ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. 1. Atrium serambi kanan berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh mengandung CO2, darah kotor. Yang kedua, atrium serambi kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru banyak mengandung O2, darah bersih. Yang ketiga, ventrikel atau bilik kanan berfungsi menerima darah dari serambi kanan dan kemudian dipompa ke paru-paru. Yang keempat, ventrikel atau bilik kiri berfungsi menerima darah dari serambi kiri kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Yang B, mekanisme kerja jantung. Jika serambi jantung mengembang, darah dari seluruh tubuh dan paru-paru masuk ke serambi. Kemudian darah dari serambi jantung menguncup dan darah masuk ke dalam bilik. Apabila bilik menguncup, maka darah dipompa menuju seluruh tubuh dan paru-paru. Yang C, tekanan darah dan denyut jantung. Otot jantung mempunyai kekuatan untuk berdenyut sendiri secara terus-menerus. Sebuah sistem terintegrasi yang berada di dalam jantung mengawali denyutan dan merangsang ruang-ruang pada jantung secara sistematis. Impuls menyebar ke seluruh bagian atrium dan ke simpul atrioventrikel. Kemudian, dorongan akan dilanjutkan ke otot ventrikel melalui serambi Purkinje. Hal ini berjalan cepat supaya kontraksi ventrikel merasa pada apeks jantung dan menyebar bersama cepat ke arah pangkal arteri besar yang meninggalkan jantung. Tekanan darah adalah ukuran seberapa kuatnya jantung memompa darah ke seluruh tubuh.
Terdapat dua pengukuran penting dalam tekanan darah, yaitu tekanan sistolik adalah tekanan darah saat jantung berdetak dan memumpahkan darah. 2. Tekanan diastolik adalah tekanan darah saat jantung beristirahat di antara detakan. Kecepatan denyut jantung di dalam keadaan sehat berbeda-beda, terpengaruh oleh aktivitas, makanan, pekerjaan, keadaan emosi, dan juga umur. Kecepatan normal denyut nadi pada waktu bayi lebih kurang 140 kali per menit. Denyut jantung ini tambah mengalami penurunan bersama pertambahan umur. Pada orang dewasa, kuantitas denyut jantung lebih kurang 70 sampai 80 per menit. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur bagi darah yang mengalir berasal dari jantung menuju ke jaringan tubuh dan sebaliknya. Menurut struktur dan fungsinya, pembuluh darah dibagi menjadi 3 macam, yaitu A. Pembuluh darah nadi atau arteri. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan atau keluar jantung. Arteri condong terdapat agak lebih dalam di jaringan badan. Pembuluh arteri banyak mengandung oksigen O2, kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah dari jantung ke paru-paru, mengandung karbon dioksida CO2. Yang B, pembuluh darah balik atau vena. Pembuluh darah balik atau vena adalah pembuluh darah yang mengangkut darah menuju ke jantung. Pembuluh balik terdiri atas 3 lapisan seperti pembuluh arteri. Dari susunan dalam ke arah luar adalah endotel, otot polos, dan jaringan elastik, serta jaringan ikat fibrosa. Pembuluh bilik banyak mengandung karbon dioksida CO2, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah dari paru-paru ke jantung mengandung oksigen O2. Yang C, pembuluh kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh yang menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dengan ujung pembuluh balik. Meskipun diameter sebuah kapiler benar-benar kecil, kuantitas kapiler yang timbul berasal dari sebuah arteriol tergolong besar supaya keseluruhan daerah sayatan melintang yang tersedia untuk aliran darah meningkat. Pada orang dewasa, kurang lebih terdapat 90.000 km kapiler. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel di bawah ini. Ini ada tabel perbedaan arteri, vena, dan kapiler. Dinding pada arteri pembuluh nadi tebal dan elastis, vena tipis dan kurang elastis, kapiler tipis dan permeabel. Sifat arah aliran: arteri meninggalkan jantung, vena menuju jantung, kapiler berawal dari arteriol. Tekanan: sifatnya pada arteri kuat dan memancar, vena lemah dan menetes, kapiler peralihan antara sistem bertekanan tinggi dengan sistem bertekanan rendah. Darah:
Pada arteri banyak mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis. Pada vena banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Pada kapiler banyak mengandung oksigen. Letak pada arteri lebih ke dalam, vena dekat permukaan tubuh, kapiler antara arteri dan vena, klep. Pada arteri hanya satu pada pangkal nadi. Pada vena banyak di samping pembuluh darah dan kapiler tidak memiliki. Selanjutnya, Mbak. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua tubuh. Saat otot jantung berelaksasi, jantung dalam keadaan mengembang, volumenya besar dan tekanannya kecil. Selanjutnya, berdasarkan cara kerjanya, sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan lagi-lagi ke jantung. Urutannya adalah jantung, bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, jantung atau serambi kiri. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik kiri jantung lalu diedarkan ke semua jaringan tubuh. Urutannya adalah jantung, bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, vena, cava, jantung, serambi kanan. Komponen darah pada manusia. Komponen darah merupakan bagian tubuh yang sangat penting. Darah dalam tubuh terdiri plasma darah dan sel-sel darah. Komposisi susunan darah tersebut meliputi 50% plasma darah dan 45% sel yang terdiri atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. Dalam plasma darah terbagi lagi atas 90% air dan 10% zat terlarut, meliputi protein, garam mineral, bahan organik, sisa metabolik, hormon, dan gas. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vina. Kepada Mbak Vina dipersilahkan. Baik, selanjutnya next. Maaf Mbak Vina, untuk materinya ini sebelum ini yang tadi nih ya, plasma darah ya. Selanjutnya yang A, plasma darah. Plasma darah mengandung protein yang tersusun atas albumin, globulin, dan fibrinogen. Albumin mempunyai peran untuk menjaga tekanan osmotik darah. Globulin itu berfungsi sebagai antibodi. Fibrinogen itu berperan dalam pembentukan darah. Plasma darah memiliki banyak fungsi penting dalam tubuh, diantaranya adalah yang pertama mengangkut limbah, yang kedua menjaga keseimbangan cairan tubuh, yang ketiga membantu proses pembukuan darah, yang keempat menjaga suhu tubuh, yang kelima membantu melawan infeksi, yang keenam menjaga keseimbangan asam dan basa. Yang B, eritrosit atau sel darah merah.
Eritrosit itu sel darah merah merupakan bagian utama dari sel-sel darah. Rata-rata jumlah eritrosit dalam setiap 1 mm adalah 5 miliar. Bentuk eritrosit berupa bikonkav melengkung ke dalam, berupa piringan dan pada bagian tengah berupa cekungan. Rata-rata panjang diameter eritrosit adalah 8 mikrometer. Rata-rata tebal bagian luarnya adalah 2 mikrometer. Dan rata-rata bagian tengahnya adalah 1 mikrometer. Pada eritrosit atau sel darah merah terdapat hemoglobin yang berperan dalam memberi warna merah pada darah. Karakteristik eritrosit yaitu yang pertama bentuk bikonkav dan tidak berinti. Yang kedua terbentuk di sumsum tulang. Yang ketiga umur sel 120 hari. Yang keempat jumlahnya 4-5 juta. Yang kelima berfungsi mengangkut CO2 atau O2. Next. Selanjutnya ada leukosit atau sel darah putih. Fungsi leukosit adalah melacak kemudian melawan mikroorganisme atau molekul asing penyebab penyakit atau infeksi seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Sehingga keberadaan leukosit sangat berkaitan erat dengan sistem kekebalan tubuh. Jumlah leukosit di dalam tubuh dalam keadaan normal adalah 4 kali 109 sampai dengan 2 kali 109 sel darah putih. Untuk setiap 1 liter darah dalam tubuh, sel darah putih mempunyai kemampuan fagositosis dan diapedesis. Fagositosis adalah kemampuan memakan benda asing bagi sel darah putih. Sedangkan diapedesis adalah kemampuan untuk menembus keluar pori-pori membran kapiler dan menuju ke jaringan. Karakteristik sel darah putih yang pertama, bentuk tidak tetap dan berinti. Yang kedua, terbentuk di sumsum tulang, limfa, dan kelenjar getah bening. Yang ketiga, umur selnya 12 hari. Yang keempat, jumlahnya 6.000 sampai 9.000 per mm. Ketiga, yang kelima, berfungsi untuk membunuh kuman dan membentuk antibodi. Sel darah putih secara garis besar dikelompokkan menjadi 2, yaitu granulosit dan agranulosit. Pengelompokan ini didasarkan pada ada tidaknya butiran pada sitoplasma di dalam selnya. Yang pertama, granulosit itu berkembang dari sumsum tulang merah dan memiliki butiran sitoplasma dengan fungsi yang berbeda. Granulosit terdiri atas 3 macam sel, yaitu basofil, neutrofil, dan eosinofil. Yang kedua, agranulosit ini berkembang dari jaringan limfoid dan tidak memiliki butiran sitoplasma. Agranulosit terdiri atas limfosit dan monosit. Next. Yang D, trombosit atau keping darah. Trombosit atau yang sering disebut dengan keping darah, komponen darah inilah yang berperan dalam pembekuan darah. Jika ada bagian tubuh yang mengalami luka, pada keadaan normal, tubuh mampu menghasilkan benang-benang fibrin yang akan menutup luka pada tubuh. Jika seseorang mengalami luka, karakteristik trombosit sebagai berikut. Yang pertama, bentuk tidak teratur dan tidak berinti. Yang kedua, terbentuk di sumsum tulang belakang. Yang ketiga, umur sel 6-9 hari. Yang keempat, jumlahnya 200-400 untuk setiap mm.
Terus yang kelima berperan pada pembekuan darah. Next. Mekanisme pembekuan darah. Respon yang diberikan pertama adalah pecahnya trombosit yang mampu menghasilkan trombokinase. Kemudian dihasilkan protobrin dengan bantuan Ca2+ dan vitamin K akan membentuk trombin. Kemudian dibentuk fibrinogen yang akan menjadi benang-benang fibrin dan menutup luka. Alur mekanisme pembekuan darah dalam diagram dapat dilihat melalui gambar di bawah ini. Next. Golongan darah. Golongan darah pada manusia digolongkan menjadi 4, yaitu golongan A, B, O, dan AB. Pengelompokan ini didasarkan kandungan agglutinogen atau antigen pada sel darah merah dan agglutinin atau antibodi pada plasma darah. Antigen pada sel darah merah merupakan suatu bagian berupa glikoprotein atau glikolipid yang bersifat genetis meliputi antigen A dan antigen B. Sedangkan agglutinin adalah antibodi yang bereaksi dengan antigen. Agglutinin terdapat pada permukaan sel darah merah yang terdiri dari 2 jenis, yaitu agglutinin A dan B. Berikut adalah gambar sistem golongan darah ABO. Next. Selanjutnya, transfusi darah. Transfusi darah adalah pemberian darah dari seseorang kepada orang yang memerlukan. Orang yang memberi darah disebut donor, sedangkan orang yang menerima darah disebut resipien. Dalam transfusi darah, donor harus memperhatikan jenis agglutinogen atau antigen yang dimilikinya. Sedangkan pada resipien yang perlu diperhatikan adalah gluteninnya atau antibodinya. Next. Selanjutnya, kelainan pada sistem sirkulasi. Penyakit pada sistem peredaran darah. Jika sistem peredaran darah mengalami gangguan, maka akan berdampak pada fungsi tubuh secara menyeluruh. Fungsi utama dari sistem sirkulasi adalah untuk memasuk oksigen, hormon, dan nutrisi penting lainnya ke sel-sel tubuh dan jaringan. Kelainan dan penyakit pada sistem sirkulasi manusia antara lain, yang pertama ada anemia. Anemia merupakan suatu keadaan kekurangan eritrosit atau hemoglobin. Kekurangan hemoglobin menyebabkan suplai oksigen ke jaringan menurun sehingga dapat mengganggu fungsi kerja sel. Gejala anemia antara lain ditandai dengan muka pucat, cepat